Oke, kemudian yang selanjutnya adalah topik yang kedua yaitu mengenai hidroponik dengan bertajuk topik The New Chapter Hydroponic with IoT. Oke, langsung saja kita langsung ke moderator yang kedua, Mbak Aisyah Novi, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Arka. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, warga kampung Mas Pati. Para pembicara yang terhormat, sudah hadir Pak Ubaidillah bersama kita. Terima kasih Pak Ubay atas kehadirannya. Dan rekan-rekan sekalian yang saya Ngono lagu ini lan. Kenalkan, saya Aisyah Novianti selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar berjudul Unlimited Creativity During a Pandemic Using Technology dengan topik kedua, The New Chapter Hydroponic Featuring Internet of Thinking. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, topik kedua kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah Umar, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dosen dan peneliti vertical farming sekaligus Kepala Bagian IT Support dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sebelum memasuki materi kedua, izinkan saya membacakan secara singkat CV beliau. Bapak Ubaidillah Umar ini lahir di Bangkalan tanggal 27 April 1988, menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Pamorah Bangkalan pada tahun 1994 hingga tahun 2000. Mengenyam pendidikan di SLTPN 1 Teraga Bangkalan pada tahun 2001 hingga tahun 2004, menuntaskan pendidikan menengah atas di SMKN 2 Bangkalan tahun 2007, menyelesaikan jenjang sarjana di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS pada tahun 2011, dan menyelesaikan program pasca sarjana di PENS Surabaya. Beberapa track record yang sudah beliau dapatkan antara lain sebagai Wireless Engineering di PT Adiwiansa Dinamika pada tahun 2011, sebagai Field Operation Engineer di PT XL Aksiata Tbk pada tahun 2011, sebagai dosen di Akademi Komunitas Negeri Sumeneb pada tahun 2014, dan sebagai dosen pula di Politeknik Negeri Malang pada tahun 2017, serta sekarang sebagai dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya pada tahun 2018 hingga sekarang. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih antara lain sebagai speaker at International Conference on Electrical Electronics and Information Engineering pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang. Selanjutnya ada sebagai speaker at the 13th Industrial and Electronic Seminar 2011 yang diselenggarakan oleh PENS ITS, juara 2 Lomba Perakitan Komputer Siswa SMA dan SMK tingkat provinsi oleh Universitas Trunojoyo pada tahun 2006, perwakilan sekolah dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan sekolah dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005. Sekian CV yang dapat saya sampaikan. Kedepannya apabila peserta webinar memiliki pertanyaan, silahkan komen di chat Zoom dengan format nama _ pertanyaannya. Untuk Bapak Ubaidillah Umar, Sarjana Teknik, Magister Teknik, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat pagi, Pak Ubay. Selamat pagi, Pak Aisyah. Nggih, sehat-sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, langsung aja memasuki materi kedua, nggih. Silahkan operator minta tolong di-share screen PPT-nya Pak Ubay. Ya, apakah sudah terlihat semuanya, nggih? Silahkan Pak Ubay, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya suara saya udah jelas ini ya? Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Aisyah Novianti atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan implementasi teknologi IoT di budidaya tanaman hidroponik, di mana nanti harapan dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
Oke, langsung next di PPT selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi di sini saya seperti yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi, saya salah satu dosen di IT Telkom Surabaya dan juga sebagai Kepala Bagian IT Support. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terkait dengan IT Telkom Surabaya. Jadi, IT Telkom Surabaya ini adalah salah satu kampus milik Telkom di Surabaya yang diresmikan pada tanggal 4 September 2018. Nah, di Telkom Surabaya ini ada 2 fakultas, Fakultas Teknik Elektro yang mempunyai program studi Teknik Elektro, Teknik Komputer, Teknik Telekomunikasi. Kemudian ada Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, di situ ada Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Industri, Teknologi Informasi, dan Sistem Informasi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, IT Telkom Surabaya ini salah satu perguruan tinggi yang didirikan oleh Telkom Indonesia. Jadi Telkom Indonesia itu mempunyai banyak anak perusahaan dan juga yayasan. Nah, IT Telkom Surabaya ini di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi untuk perguruan tinggi ada 4, ada di Bandung namanya Telkom University, ada di Jakarta namanya Akademi Telekomunikasi, ada di Purwokerto di Telkom Purwokerto, dan yang terakhir ini di Telkom Surabaya. Oke, selanjutnya. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya berbagi terkait dengan tanaman hidroponik, di mana di situ ada metodenya, kemudian nanti dilanjut dengan penerapan IoT-nya, kemudian keunggulan dari sistem manual antara penerapan IoT dan manual itu seperti apa perbedaannya di hasil penelitian, dan yang terakhir dokumentasi yang sedang berjalan di kampus IT Telkom Surabaya. Selanjutnya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu terkait dengan konsep dari budidaya tanaman hidroponik. Jadi hidroponik ini berasal dari sebuah konsep bahwasannya tanaman kangkung, pakcoy dan sebagainya itu tumbuh ketika dia itu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi hanya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh. Kemudian tanaman atau tumbuhan yang sering kita dapati di kebun, di pertanian, ya, di sawah, itu nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu disalurkan melalui media tanah. Jadi di media tanah itu banyak mengandung unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, di hidroponik ini nutrisi yang kalau di media tanah konvensional melalui tanah itu digantikan oleh media air. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu, tumbuhan itu disalurkan dengan media air. Maka kan muncullah dinamakan dengan hidroponik. Ya, hidroponik itu kan berasal dari Yunani, yang hydro itu artinya air, dan poros itu ada daya. Jadi budidaya tanaman yang menggunakan air untuk proses pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, sebelah kanan ini ada contoh-contoh hidroponik yang sudah diimplementasikan. Nah, jadi seperti itu konsepnya dari sebuah hidroponik. Oke, baik, selanjutnya. Next. Nah, hidroponik di pasaran, ya, baik itu di pasaran maupun di pelaku UMKM dan sebagainya, itu ada beberapa metode yang dipakai. Nah, ini ada 3 yang umum dipakai, yaitu menggunakan metode NFT, kemudian ada metode TFT, dan ada metode weak system. Nah, perbedaannya apa? Nah, sebelumnya kita perhatikan, ya, yang sistem NFT, ya, metode NFT. Nah,
ini adalah salah satu contoh komponen-komponen pendukung dari metode NFT. Di situ ada bak penampungan air. Kalau kita lihat itu di bawahnya tumbuhannya itu ada bak penampungan air. Kemudian bak penampungan air itu isinya adalah nutrisi yang nantinya disalurkan ke tumbuhan atau tanaman itu dengan menggunakan pompa ya, menggunakan pompa. Ini ada air pump, ini adalah pompa. Nah, pompa ini yang nantinya akan disalurkan ke tumbuhan ya, tumbuhan yang atau tanaman yang ditempatkan ke media tempat tanam, biasanya itu terbuat dari kulit trapesium atau menggunakan paralon. Biasa yang sering banyak dipakai itu yang model paralon. Yang lebih bagus sedikit itu menggunakan trapesium biasanya. Nah, ini menggunakan paralon. Nah, jadi di konsep dari sistem NFT itu adalah bagaimana air yang dari bak penampungan air itu disalurkan ke tanaman yang di paralon itu secara terus-menerus. Nah, kalau kita perhatikan paralon yang dipakai di sistem NFT itu agak miring. Nah, ini tujuannya agar air yang di dalam paralon itu mengalir secara tipis. Nah, makanya kan dinamakan NFT, NFT. Nah, selain metode ini juga ada DFT. Nah, DFT itu secara umum sama dengan NFT, cuma kalau kita perhatikan di paralon tempat tanamannya itu datar tidak miring seperti NFT. Nah, jadi dengan datar seperti itu, air itu ada genangan air di situ, ada genangan air. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa dari dua sistem ini? Yang pertama kalau NFT itu ya, karena paralonnya itu miring, itu air itu harus senantiasa dialiri terus. Jadi pompa air itu harus hidup terus, tidak boleh mati. Karena kalau pompanya itu mati atau airnya tidak mengalir, itu tumbuhan itu akan layu dan akhirnya akan mati. Nah, sedangkan DFT karena di situ ada genangan air, nah walaupun pompa airnya katakanlah mati, itu tidak mempengaruhi ini ya tumbuhan, jadi tetap hidup. Nah, kemudian kekurangannya apa? Nah, kalau yang DFT, memang sekilas DFT itu lebih unggul ya, karena ketika pompanya mati, tumbuhannya itu tidak langsung mati, bisa bertahan 2 hari bisa bertahan. Nah, cuma kekurangannya, nah karena di DFT itu ada endapan air, itu berpotensi tanamannya itu kena virus nanti ya, kena virus, kemudian jamur, kemudian hama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berpotensi seperti itu ya, karena ada genangan air di situ. Karena dari tanaman itu mengkonsumsi nutrisi, kemudian dibalikkan lagi sehingga ada potensi untuk jamburan dan sebagainya. Nah, sedangkan NFT karena airnya itu mengalir terus di paralon itu, maka airnya itu akan sering diganti gitu. Dan yang kedua itu oksigennya lebih bagus karena airnya terus mengalir seperti itu. Nah, makanya kalau di dunia industri yang lumayan bagus ya, yang besar itu banyak yang menggunakan sistem NFT. Karena pertumbuhannya lebih bagus. Nah, lebih bagus itu karena airnya mengalir terus, nutrisinya mengalir, kemudian oksigennya tercukupi. Nah, itu tumbuhan itu akan tumbuh dengan lebih baik daripada metode yang lain. Nah, kemudian yang paling kanan itu ada metode weak system. Nah, ini adalah metode yang sederhana gitu ya, sederhana yang kalau pemula itu bisa menggunakannya. Nah, dia itu cukup menyediakan ini ya bak bak atau menggunakan botol gitu ya, kemudian diisi air, kemudian diisi nutrisi, kemudian tanamannya ditaruh di atasnya. Cukup seperti itu, jadi sederhana. Nah, ini bisa dipakai oleh siapa saja. Cuma ya itu sama dengan DFT, ini airnya nggak mengalir, airnya mengalir sehingga ada potensi di situ nanti ada jamur dan sebagainya. Nah, biasanya solusinya kalau di tempat saya itu biasanya airnya sering diganti supaya airnya akan fresh lagi gitu ya, seperti itu.
Nah, ini 3 metode yang sering kita jumpai di lapangan, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tanaman hidroponik yang sudah diaplikasikan. Karena hidroponik ini menggunakan media air ya, bukan menggunakan media tanah, sehingga tanaman hidroponik itu bisa diimplementasikan di mana saja, gitu. Termasuk di rumah gitu ya, punya rumah itu atau di dalam rumah itu bisa diimplementasikan hidroponik. Kemudian di kantor, di kampus, kalau yang bawah kiri itu ada hidroponik yang di kampus yang terkecil. Nah, seperti itu bisa diimplementasikan di mana saja, kemudian bisa di kebun dan sebagainya. Karena memang hidroponik ini konsepnya itu untuk apa ya, sebagai solusi lahan yang terbatas, lahan pertanian terbatas. Jadi dimanapun bisa kita menanam sayuran, tumbuhan dan sebagainya itu dengan menggunakan sistem hidroponik gitu. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah tanaman yang sering kita jumpai sering bermasalah gitu ya dari sistem hidroponik. Ini salah satu kelemahannya, yaitu di mana sayuran atau tumbuhan itu layu gitu, layu lama-lama mati. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah kekurangan dari nutrisi atau kekurangan dari air itu sendiri. Jadi ada beberapa kasus ya, rumah tangga itu menanam dengan menggunakan hidroponik, kemudian dia lagi liburan gitu, ternyata air di bak penampungan air itu habis gitu. Sehingga tanaman itu tidak mendapat nutrisi gitu, tidak mendapatkan air gitu. Nah, sehingga tanamannya bisa jadi layu dan lama-lama mati. Nah, konsep inilah yang kami angkat untuk diberikan solusi bagaimana kondisi air itu tetap terpenuhi dengan sistem IoT. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang konsep IoT yang kami teliti ya, yang kami kembangkan seperti itu. Jadi di sistem ini itu ada 2 pompa ya, 2 pompa yang dikendalikan oleh sebuah microcontroller ya. Di sini pakai Arduino. Nah, kenapa menggunakan 2 pompa? Nah, jadi ada pompa 1 dan ada pompa 2 yang terhubung ke wadah penampungan air. Nah, seperti yang saya sampaikan di atas, hidroponik itu ada wadah tempat penampungan air ya, yang menyediakan nutrisi untuk yang kemudian disalurkan ke tanaman seperti itu. Nah, pompa 1 tugasnya itu adalah dia itu akan menambahkan ketika volume volume air di wadah penampungan air itu mulai berkurang gitu, mulai berkurang. Dia akan terus menambahkan gitu. Nah, sedangkan pompa 2 itu akan bekerja di mana ketika air di wadah penampungan air itu kelebihan gitu. Ketika pompa 1 mengisi kemudian kelebihan, maka pompa 2 itu akan mengurangi gitu. Sehingga harapannya dengan 2 metode 2 sistem seperti ini, air di dalam bak penampungan air itu akan tetap stabil di angka yang ditentukan. Nah, proses penambahan dan pengurangan itu dikontrol oleh microcontroller yang kami pakai yaitu Arduino. Jadi Arduino ini fungsinya adalah sebagai alat untuk mengontrol kapan pompa 1 itu menyala, kapan pompa itu mati, kemudian kapan pompa 2 itu menyala, kapan pompa 2 itu mati. Nah, kemudian dari proses seperti itu nanti dikirim ke server ya, ke server di aplikasi monitoring web. Nah, jadi konsep besarnya seperti itu. Kemudian next slide berikutnya. Nah, dari konsep di atas tadi itu dipisah menjadi 3 berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan fungsi dari sistemnya itu dipisah jadi 3. Yang pertama ada water level control system. Nah, kemudian ada komponen
communication system, ada layer communication system, kemudian ada layer monitoring system. Jadi ada 3 ini yang nanti yang bekerja. Dan selanjutnya, yang pertama water level control. Gimana cara kerjanya water level control? Nah, di water level control ini dia itu fungsinya itu adalah bagaimana menjaga level air di dalam bak penampungan air itu tetap stabil di angka 25 cm. Nah, ini water level control ini ada kaitannya dengan pompa 1 dan pompa 2 tadi. Nah, di mana kalau kita perhatikan di sebelah kanan atas itu adalah kondisi di mana dia itu algoritma untuk mengontrol pompa satunya, di mana pompa 1 bekerja atau hidup itu ketika air itu kurang dari 24,5 cm. Jadi ketika air itu dikonsumsi oleh hidroponik, kemudian airnya itu berkurang, otomatis berkurang gitu ya. Kemudian berada di level di bawah 24,5 cm, maka pompa 1 akan bekerja. Dan pompa 1 akan mati itu ketika air sudah menyentuh angka 25,5. Nah, ketika air itu di atas 25,5, maka pompa 2 akan menyala. Nah, di mana pompa 2 nyala itu untuk membuang air atau mengurangi air ketika airnya itu di atas 25,5 dan akan mati ketika airnya itu di angka 24,5. Nah, 2 pompa ini akan terus bekerja ya, saling bekerja sehingga harapannya air di dalam bak penampungan air itu tetap stabil di angka 25 cm. Nah, jadi seperti itu di water level control. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada communication system. Nah, communication system ini fungsinya adalah bagaimana Arduino itu mengirim data berupa data levelnya berapa, kemudian data pompanya di mana, pompa 1 hidup apa mati, pompa 2 hidup atau mati, itu ke aplikasi ya, aplikasi dashboard monitoring. Nah, itu dikirim secara real time. Jadi data yang diterima ya, data yang diterima oleh Arduino itu nanti akan dikirim ke aplikasi melalui Wi-Fi. Wi-Fi yang access point, di sini ada access point itu nanti yang langsung mengirim ke server aplikasi yang ada di cloud ya, atau di internet. Nah, seperti itu. Jadi communication system seperti itu fungsinya. Oke, selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu ada layer monitoring. Nah, layer monitoring itu adalah aplikasi ya, aplikasi baik itu berupa website, website maupun berupa aplikasi. Sebelah kiri itu adalah tampilan aplikasi berupa website. Kemudian sebelah kiri itu tampilan dashboard di aplikasi HP Android. Nah, di layer aplikasi ini kita bisa melihat ya atau memantau gitu. Saat ini level airnya itu ada di angka berapa sih gitu. Nah, kemudian apakah stabil di angka 25 atau airnya itu berkurang. Nah, ini bisa kita pantau setiap hari ya, secara real time gitu. Real time, kemudian pompanya masih hidup atau enggak ya, atau udah mati ya gitu ya. Nah, ini sangat membantu sekali bagi petani hidroponik ya, di mana petani itu nggak perlu khawatir ya, tanamannya itu kekurangan air. Kemudian tidak perlu khawatir ada pompa yang mati, karena seperti yang kita ketahui, kalau yang metode NFT itu pompa kan harus hidup terus supaya airnya bisa mengalir. Nah, ketika pompanya mati atau airnya berkurang, maka itu sangat berbahaya bagi tanaman. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini hasil pengukuran ya. Kita karena ini kami teliti itu selama bulan-bulan kemarin. Jadi ini adalah hasil pengukuran yang dilakukan secara manual. Jadi di pengukuran manual itu setiap hari ya, setiap pagi, setiap siang dan setiap sore itu kami selalu mengukur level air di bak penampungan air. Nah, ternyata setiap hari itu airnya berkurang terus, gitu ya. Berkurang gitu. Nah, makanya dikontrol terus. Ketika berkurang kami tambahkan secara manual gitu ya.
ditambahkan secara manual seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, dalam hidroponik itu kan memang sumber nutrisinya, sumber makanannya kan dari air gitu, dari air. Di samping dikonsumsi oleh tumbuhan juga air itu kan kalau hidroponiknya itu ditaruh di atas itu kan terjadi proses penguapan dan lain sebagainya sehingga air itu akan selalu berkurang gitu. Nah ini hasil pengukuran, jadi dari tanggal ke tanggal itu terjadi proses pengurangan air, kemudian ada penambahan air itu yang dilakukan secara manual. Jadi ketika pada tanggal 25 itu kan jadi pengurangan air di angka 10 level airnya. Nah kemudian di tanggal 25 itu kami tambahkan air sampai airnya itu angka di 25 cm. Nah demikian juga seterusnya kami ukur ketika pulang kami tambahkan. Nah terlihat grafiknya itu enggak menentu ya, karena memang dilakukan secara manual ya, namanya juga manusia gitu ya. Nah, kadang ya lupa gitu ngisi air gitu ya. Tidak seperti sistem yang jam 7 harus ngisi, itu enggak, kita kadang ketiduran gitu kan, jam 8 ternyata pengurangannya berbeda, sehingga grafiknya itu cenderung tidak stabil. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pengukuran yang kami peroleh dari dashboard ya, dari dashboard aplikasi. Nah, setelah kita implementasi sistem IoT, ternyata air di dalam penampungan air itu cenderung stabil gitu ya, cenderung stabil. Nah, karena di situ ada 2 pompa yang saling bekerjasama, di mana pompa 1 itu akan menambah ketika terjadi turunan air, kemudian pompa 2 itu justru akan mengurangi ketika terjadi kelebihan air gitu, bukan air seperti itu. Sehingga dari sistem yang kami pantau melalui dashboard ini, kondisi air dalam penampungan air ini cenderung stabil seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah perangkat IoT. Ya. Sebelah kiri itu adalah perangkat IoT. Di sini ada pompa, kemudian ada Arduino ya sebagai otak dari IoT-nya. Kemudian juga ada sensor ultrasonik gitu ya di tengah itu ya. Sensor ultrasonik ini adalah fungsinya adalah mengukur kondisi level dari bak penampungan air. Jadi inilah yang mengirim data nantinya apakah pompa 1 itu akan menyala untuk menambahkan air atau pompa 2 itu yang menyala untuk mengurangi air. Nah, ini kami taruh di dalam bak penampungan air yang kalau dari gambar itu gambar yang kedua di sebelah kanan gitu ya. Nah, sistemnya itu ada di situ. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah aktivitas dari mahasiswa di Surabaya. Kalau sebelah kiri itu adalah video ya. Nah, di sini selain tanaman pakcoy, kangkung, kami juga menanam padi. Jadi padi itu bisa kita tanam di atas rooftop ya. Jadi tanaman ini itu berada di atasnya gedung kampus. Jadi ada lahan yang lumayan luas di atas gedung, itu kami tanami padi, kemudian ada tanaman sayuran, kemudian ada tanaman tomat, anggur, pepaya, dan lain sebagainya. Jadi di kampus itu banyak tanaman di atas gedung, seperti itu. Nah kemudian yang tengah itu yang kami tahap awal itu kami kendalikan menggunakan IoT. Nah, jadi itu selanjutnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ubay atas pemaparan materinya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita karena kita juga mungkin baru dengar sekarang tuh yang namanya IoT, Internet of Thinking ya Pak Ubay. Ya. Ada beberapa sedikit kita diskusi Pak Ubay. Ya. Saya mau tanya nih, aplikasi monitoring web atau aplikasinya yang di smartphone itu apakah sudah bisa diakses oleh masyarakat umum ya? Iya, bisa. Jadi aplikasi yang itu sudah kami taruh di hosting.
sehingga masyarakat umum itu bisa mengakses aplikasi tersebut. Nama aplikasinya apa nggih, Pak Ubay? Yang ada Eh, itu ada di Play Store atau gimana, Pak? Ya kebetulan ini kan kemarin ini penelitian internal, jadi masih belum di-upload ke website yang publik seperti itu, Pak. Jadi sementara ini untuk kalangan internal sih untuk aplikasinya. Gitu. Oke, baik. Ya, kami sangat menunggu gitu ya, Pak, apa namanya peluncurannya ke masyarakat umum. Karena sebenarnya Kampung Mas Pati ini juga sudah punya sebenarnya hidroponiknya, tetapi kemudian tidak digunakan secara maksimal gitu, tetap dianggurin aja gitu, Pak. Jadi mungkin kalau dengan aplikasi masyarakat kampung seperti Kampung Mas Pati ini bisa terbantu untuk mengatur kadar airnya tadi gitu. Ada sedikit permasalahan lagi, Pak, di beberapa kampung gitu, sumber air yang ada di Surabaya ini kan PDAM gitu, Pak, rata-rata gitu. Yang mana kadang ada di jam-jam tertentu yang PDAM ini tidak aktif gitu. Ada airnya yang nggak nyala lah, atau airnya yang butek, atau yang bau, dan sebagainya. Nah, apakah aplikasi ini atau sistem ini itu kemudian bisa mengatasi kondisi ini? Misalnya jam-jam 8 pagi sampai jam 10 pagi ternyata airnya mati. Nah, tadi fungsinya pompa 1 kan kalau semisal airnya kurang dari 24,5 cm kemudian menyedot air lagi gitu ya dari sumber air gitu. Tapi kalau PDAM-nya kemudian mati itu gimana ya, Pak? Ya, ini konsep dari sistem ini adalah di situ ada 2 bak penampungan air. Jadi yang pertama itu bak penampungan air yang berisi kondisi. Biasanya baknya itu memang agak kecil itu, Pak, agak kayak bak seperti umumnya. Kemudian yang kedua itu adalah semacam tandon gitu, tandon tempat air atau diambil dari sumber air yang langsung gitu. Nah, jadi nanti mungkin bak yang satu itu harus diisi airnya secara penuh gitu ya, banyak gitu sehingga nanti yang bak yang satunya itu bisa terkontrol dengan baik. Sehingga nanti ketika PDAM-nya mati katakanlah itu tetap aman karena air yang disediakan itu lumayan melimpah gitu. Oh, Karena memang disediakan. baik. Ya itu sebagai catatan kita juga, Pak, karena kemarin di Kampung Mas Pati permasalahannya salah satunya itu airnya nggak bisa ngalir terus gitu ya. Berarti ada dua bak penampungan gitu nggih, Pak. Kemudian selanjutnya kalau itu kualitas airnya, Pak, apakah Arduino tadi yang mengirimkan data, menerima data dan mengirimkan data ke iCloud itu apakah juga merekam kondisi airnya, apakah butek atau kekurangan nitrogen nih atau oksigennya kurang, itu apakah mendeteksi atau tidak? Nah, jadi untuk penelitian ini itu bertahap, Pak. Jadi bertahap. Sebenarnya banyak yang bisa kita teliti di hidroponik ini. Misal kita teliti kadar dari airnya itu, apakah nutrisinya itu baik atau enggak. Biasanya yang kita ukur itu biasanya pH-nya, kemudian ppm-nya, gitu, kelembapannya dan sebagainya. Nah, tapi untuk tahap yang pertama ini kami itu lebih fokus ke volume airnya. Nah, volume airnya kita teliti bagaimana volume airnya itu tetap stabil di angka 25 cm. Dan nanti di penelitian berikutnya baru kita menambahkan sensor untuk mengukur kondisi dari air itu sendiri. Kemudian kadar airnya itu sendiri apakah baik untuk tanaman atau enggak, gitu, seperti itu. Mungkin nanti bisa digabung dengan suatu alat yang fungsinya untuk memfilter. Ketika kadar airnya itu kurang bagus, maka ada proses filterisasi seperti itu. Filterisasi, kemudian baru nanti dialirkan ke tanaman seperti itu. Jadi berjenjang, Pak, ini penelitiannya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Ubay, terima kasih penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan masuk dari Trisea. Sayur apa yang paling mudah untuk ditanam, serta bagaimana pemasaran sayur hidroponik, Pak? Terima kasih. Nah, ini menarik ini. Menarik. Dan ini banyak yang pertanyaan bagus yang sering diajukan di forum-forum. Jadi untuk tanaman yang mudah untuk ditanam dan cepat pertumbuhannya itu biasanya kangkung, Kak. Kangkung. Jadi kangkung ini cepat pertumbuhannya.
bisa 2 minggu gitu ya, 2 minggu itu sudah kelihatan. Nah, jadi seperti itu kangkung yang pertama, kemudian juga ada pakcoy itu juga lumayan. Kemudian pemasarannya bagaimana? Nah, ini menarik pemasarannya. Dari berbagai pengalaman yang saya peroleh, itu biasanya pemasarannya itu kita ikut komunitas gitu, komunitas. Nah, di Facebook itu banyak komunitas hidroponik. Nah, itu bisa digunakan untuk sharing ya, sharing termasuk salah satu pemasaran. Ada salah satu teman itu yang fokus di usaha hidroponik. Nah, jadi dia itu sampai bisa menyalurkan ke supermarket gitu, kayak Carrefour dan sebagainya. Karena memang pasarnya hidroponik itu kan untuk kalangan yang lumayan ke atas kalau nggak salah itu, karena memang harganya itu relatif lebih mahal sih daripada tumbuhan pada umumnya. Karena kan tanamannya itu hasil sayurannya itu kan lebih bagus karena nutrisinya kita jaga, kemudian tanpa pestisida dan sebagainya. Nah, sehingga memang yang cocok itu pasar-pasarnya kayak di supermarket seperti itu. Jadi seperti itu Pak, kalau teman yang saya lakukan ini. Oh, baik. Sudah terjawab ya, Trisea. Sayur kangkung dan pakcoy yang baik untuk mudah untuk dibudidayakan dan secara pemasaran juga hasilnya bagus gitu. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Ubay dari Feby. Apakah mungkin untuk menanam tanaman seperti jahe merah dengan media hidroponik, Pak? Terima kasih, Pak. Oh, mungkin maksudnya kalau kita tahu kadang jahe, kemudian empon-empon, yaitu bahasanya, itu kan ditanamnya di media tanah tuh, Pak. Nah, kalau dengan sistem hidroponik ini apakah memungkinkan? Pada dasarnya ini semuanya memungkinkan ya, karena memang konsep dari tanaman itu tumbuh itu kan dengan yang dibutuhkan adalah nutrisi ya. Tanaman apapun itu konsumsi atau nutrisi. Nah, jadi PR kita bagaimana mentransmisikan atau mentransfer nutrisi itu ke tumbuhan gitu. Nah, kalau yang kita ketahui selama ini kan menggunakan tanah gitu ya, tanah di mana tanah itu terdapat beberapa unsur nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, konsep seperti ini dibawa ke hidroponik. Jadi semua tumbuhan itu dibuat sistemnya bagaimana nutrisi itu bisa tersampaikan ke tanaman gitu. Biasanya yang sering itu kalau yang saya tahu itu kayak cabai gitu, kayak tomat seperti itu. Kalau ditanya apakah mungkin, kan sangat memungkinkan gitu. Jahe itu bisa tumbuh dengan menggunakan sistem hidroponik. Nah, seperti itu. Baik, Feby sudah terjawab ya. Iya, masih banyak. Iya, kalau secara teori, secara syarat memungkinkan untuk jahe bisa tumbuh dengan media air, dengan hidroponik gitu. Tetapi mungkin secara penelitian lebih lanjut mungkin belum dilakukan gitu ya, Pak Ubay. Iya, belum. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Atau mungkin dari Pak Sabar, apakah Pak Sabar masih ada di Zoom ini? Sepertinya Pak Sabar tidak ada di sini ya. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi Pak, masuk dari Dina Sahar. Apakah terdapat perbedaan hasil antara sayur yang ditanam secara hidroponik dan secara konvensional? Oh, gimana ini Pak? Apakah ada yang terlihat signifikan gitu perbedaannya? Ya, terima kasih ini atas pertanyaannya yang bagus ya. Jadi tentunya ada perbedaan ya, ada perbedaan. Karena di tanaman hidroponik itu nutrisinya itu kita atur ya, kita atur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, sehingga tanaman hasil dari hidroponik itu cenderung lebih segar itu, lebih segar, kemudian tentunya lebih sehat karena kalau di media tanah itu kan banyak faktor nantinya, ada di media tanah itu mungkin kan ada semacam kuman, ada bisa kemungkinan ada juga virus gitu kalau di media tanah itu banyak hama dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan petani itu kan untuk mengusir tanamannya itu kan menggunakan pestisida seperti itu. Supaya hamanya menghindari gitu ya. Nah, tapi kalau di media tanam hidroponik itu
tidak ada unsur tanah di situ. Jadi air yang dicampur oleh nutrisi. Dan nutrisi pun itu nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, makanya kan biasanya kan harganya memang relatif lebih mahal karena memang kualitas dari sayuran yang dihasilkan oleh sistem hidroponik itu lebih segar dan lebih sehat. Baik, terima kasih Bina Sahar sudah terjawab ya. Ya. Karena keterbatasan waktu, ini kita masih ada 2 menit lagi. Apa ada yang masih ingin bertanya, teman-teman? Atau Ibu Bapak? Ya, sepertinya sudah tidak ada ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, mungkin bisa ada email secara resmi atau gimana gitu Pak, yang misalnya bisa warga tanyakan ke IT Telkom atau ke Bapak secara langsung? Ya Pak, bisa pakai email yang saya cek di chat ini. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Nanti kalau misal kami konsultasi begitu, bisa teman-teman bisa kirim email ke Pak Ubay, begitu nanti dijawab sama Pak Ubay. Terima kasih Pak Ubay atas kehadirannya. Sedikit highlight dari saya, dengan teknologi hidroponik ini sebenarnya tidak ada kata terjajah ya dalam penerapan teknologi. Cuman bagaimana sebenarnya kita meminimalkan faktor resiko atau faktor negatif yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan tanaman kita. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ubay. Saya serahkan ke MC nggih untuk foto bersama dan penutupan kepada Mas Arka. Terima kasih Mbak Aisyah Novi dan Pak Ubaidillah Umar atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kita juga bisa mengambil ilmunya dan bisa diterapkan ya, apalagi saat ini pandemi yang istilahnya WFH, banyak waktu luangnya bisa diterapkan hidroponik untuk saat ini, sekaligus untuk bisa produktif lagi di saat pandemi seperti ini.